Min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A juga kan? Sampai sini ya. Paham? Paham, Bu. Oke. Sekarang cara ngitungnya yang bisa dijumlah dan dikurangi adalah yang sejenis. Berarti min B bisanya dihitung dengan min B. Utang 1B, utang lagi 2B, utang lagi 1B berarti menjadi berapa? Min 2B, Bu. Min 2B. Nah, terus yang di dalam akar itu kan banyak huruf kan. Kalau susah kita anggap yang dalam akar itu apel. Nah, ini kalau nggak ada angkanya kan angkanya 1. Berarti 1 apel dikurangi 1 apel. Habisnya berarti ini coret ya. Per 2A. Nah, karena ini perkalian berarti atas bawah boleh coret. Maka ketemulah min B per A. Nah, jadi rumus X1 plus X2 itu adalah min B per A. Jadi nanti kalau ketemu soal, langsung aja masukkan ke yang dikotai. Kalau atas itu tadi, ini kita prosesnya kok bisa ketemu rumus itu. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Lanjut rumus selisih. Suaranya masih putus-putus nggak? Ya, Bu, masih putus-putus. Oh, masih putus-putus. Nggak tahu ya, Bu, itu sinyalku atau sinyal. Yang lain putus-putus nggak? Putus-putus. Ya udah. Delay, Bu. Oh gitu. Sinyalnya mungkin ya. Nanti recordnya bisa diulang lagi. Terus sekarang selisih. Ya. Selisih berarti X1 kurangi X2. X1 kan tadi min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dikurangi. Nah, kalau pengurangan berarti setelah itu harus dikurung. Min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini. Setelah itu sama penyebutnya jadikan 1. Jadi min B plus akar B kuadrat min 4AC. Min ketemu min jadi plus B. Min ketemu min jadi plus akar B kuadrat min 4AC. Nah, utang 1B dibayar 1B. Utang 1B dibayar 1B. Jadi berapa? Halo, bisa didengar? Habis. Oke, habis. nol. Ya, 0 nggak usah ditulis. Setelah ini tadi kan kita anggap apel. Ini dianggap apel. 1 apel ditambah 1 apel. 1 apel ditambah 1 apel berapa? 2 apel. 2 apel. Nah, maka di sini sama artinya dengan 2 akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini boleh coret, maka ketemulah akar B kuadrat min 4AC per A. Nah, kemarin kita sudah ketemu B kuadrat min 4AC itu rumus apa? Diskriminan, Bu. Ya, diskriminan. Ya, berarti bisa juga ditulis dengan X1 min X2 sama dengan akar D per A. Gini. Nah, ini sama aja. Lanjut, hasil kali. Hasil kali berarti X1 itu min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A dikali
min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kalau perkalian berarti pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Nah, sehingga min B kali min B, min kali min plus B kali B jadi apa? B kuadrat. B kuadrat. Ya. Terus plus kali min min. Nah, di sini kalau akar dikalikan jadi bagaimana? Berarti ini ilustrasi. Kalau ada akar A dikali akar A itu syaratnya ya di dalam akar sama ya. Itu jadi akarnya hilang. Nah, maka hasilnya A. Maka kalau ada akar B kuadrat min 4AC ya, dikali akar B kuadrat min 4AC, maka hasilnya berapa? Dalam kurung B kuadrat min 4AC. Ya, karena ini pengurangan berarti setelahnya harus dikurung. Kurangnya 2A kali 2A jadi 4A kuadrat. Nah, sekarang jadi B kuadrat ini dan B kuadrat min ini 4 plus 4AC per 4A kuadrat. Ini habis kan? Maka tinggal 4AC per 4A kuadrat itu kan sama kayak 4A kali A. Nah, ya apa yang bisa dicoret di sini? 4A sama 4A, Bu, jadinya C per A. Ya, 4A per 4A. Maka ketemulah X1 kali X2 itu C per A. Nah, 3 rumus ini nanti yang akan menjadi dasar di soal berikutnya. Sekarang kita ke contoh. Ada yang mau bertanya dari 3 itu? Kalau mau bertanya silakan. Bisa dilanjut? Siap. Oke. Nomor 1. Soal nomor 1. Bentar. Soal nomor 1 diketahui persamaan kuadrat X kuadrat min X min 72 sama dengan 0. Ini A-nya berapa? 1. A-nya B-nya? Ya, B-nya? B-nya min 1. C-nya? min 1. Min 72. Min Min 72. Oke. Nah, sekarang yang A ini, nah ini A, B, C ini yang kita bahas tadi. Jumlah selisih hasil kali. Berarti kita tinggal masukkan aja. X1 plus X2 tadi rumusnya min D per A. Ya. Min 1 per 1. Sekarang kita masukkan. Ini hati-hati. Rumusnya sudah ada minnya. Ya. Nah, B-nya berapa? 1. Min 1. Min 1 per A-nya? 1. 1. Sehingga hasilnya? 1. Positif 1. Itu kan ya. Jadi hati-hati jangan dikorupsi negatifnya. Tuh. Biasanya yang sok lupa, min-nya lupa nulisnya. Seperti itu. Yang kedua, X1 kurangi X2. Di rumusnya tadi akar B kuadrat min 4AC per A. Ini kan? Jadi akar, nah kalau negatif dikurung, min 1 kuadrat min 4 kali 1 kali negatif 72. Ini sampai sini. Per 1. Negatif 1 kuadrat berapa? Negatif 1 kuadrat. Positif 1. Positif 1. Nah, negatif kali negatif, negatif 4 kali negatif 72. Negatif kali negatif
Positif. Positif. Nah, 4 kali 2, 4 kali 2, 8. 4 kali 7, 4 kali 7, 28. Nah, per 1, kalau dibagi 1 kan nggak ngaruh kan? Iya. Berarti per satunya setelah itu nggak usah ditulis, nggak masalah. Sehingga jadi angka 289. Angka 289 berapa? 17, Bu. 17. Oke, gitu. Ya. Lanjut. Nah, yang ketiga, X1 kali X2. X1 kali X2 tadi rumusnya C per A. Berarti C-nya berapa tadi? Min 72. Min 72 per 1. Maka hasilnya min 72. Nah, ini seputar 3 rumus tadi. Nah, sekarang yang D sampai I yang ditanya beda dengan yang kita bahas tadi. Terus bagaimana caranya? Jadi kalau beda seperti ini dihubungkan dengan yang 3 tadi, jumlah selisih hasil kali. Jadi memang rumus dasarnya kita cuma punya 3. Misalnya sini bahas D. D itu kan 4X1 ditambah 4X2. Ini kan operasi penjumlahan. Berarti berhubungan dengan rumus yang mana? Jumlah selisih apa hasil kali? Karena ini penjumlahan, berarti berhubungan dengan rumus jumlah, gitu kan? Rumus jumlah itu kan tadi cuma X1 plus X2. Nah, di sini ada angkanya 4, gitu kan? Maka 4-nya dikeluarkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kan kalau dijabarkan jadi 4 kali X1 itu 4X1, 4 kali X2 itu 4X2. Sampai sini paham? Nah, jadi bisa dikerjakan cuma dengan menghubungkan ke rumus jumlah atau selisih atau hasil kali. Gitu toh. Nah, setelah ini tinggal lanjut. Ini kan 4. Nah, jumlah itu kan tadi kita sudah ngitung di atas. Nggak usah dihitung lagi. Maka tinggal masukkan aja angkanya. X1 plus X2 tadi ketemu berapa? 1. Nah, tinggal nulis aja di sini. Jadi jangan ngitung 2 kali. Maka hasilnya adalah 4. Sampai sini paham? Paham. Oke. Misalkan ditanya 7X1 plus 7X2. Nah, berarti ini jadi bagaimana? 7 dalam kurung X1 plus tambah X2, gitu ya. Wah. Nah, lanjutannya nanti dicoba hitung dulu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita bahas yang E. Kalau ada yang belum jelas, langsung tanya bisa. Nggak usah nunggu sampai akhir dulu. Terus yang E, 2X1 kali 3X2. Nah, ini kan operasi perkalian. Berarti berhubungan dengan rumus jumlah selisih, rumus kali. Rumus kali itu X1 kali X2. Ini kan ya. Berarti 2 dan 3-nya di mana? 2 dan 3-nya pindah tempat. Pindahkan di depan. Nah, gini. Jadi ini kan tadi kan hasilnya 2 kali X1 kali 3 kali X2 gitu kan. Terus cuma benar pindah tempat aja. 2 kali 3 kali X1 kali X2 kan maknanya tetap sama. Nah, lalu masukkan lagi. Jadi ini 6, tadi yang kali hasilnya min 72. Nah, min 72. Ini tak kecilkan biar kelihatan sini. Nah, gini. Min 72. 2. Berarti positif kali negatif. Negatif.
Negatif Negatif 6 432. 6 kali 2, 12. 6 kali 7, 42 tambah 1 43. ya negatif 432. Seperti itu. Paham? Ya, Bu, paham. Yang lain? Paham, Ya. Bu. Yang berikutnya, yang F. Yang F, X1 tambah X2 kuadrat. Nah, di sini ada operasi apa? Yang di dalam kurung tuh X1 min X2 oh, kuadrat. bentar. Jangan lari ke situ dulu. Lihat soalnya. Soalnya kan X1 plus X2 Soalnya kuadrat. kecil banget, Bu. Nggak bisa Oh, kekecilan. Iya. Ya udah tak zoom. Iya, Bu. Nah, gini pas. Iya, Bu, pas. Oh iya. Nah, ini kan kegedean. Ya, agak dikecilin lagi. Nah, gini. Nah, Ya, yang F ini yang di dalam kurung itu operasi apa? penjumlahan. Penjumlahan. Terus yang di luar kurung operasi Kuadrat. pengkuadratan. Nah, X1 plus X2 itu kita tadi sudah dapat belum? Sudah, Bu. Sudah, ya udah Sudah, masukkan Bu. angkanya. 1 Berarti jadi kuadrat gitu, Bu. nah, 1 kuadrat. Maka ketemulah 1. 1. Ya, gitu. Jadi pokoknya dikaitkan dulu sama 3 tadi. Yang G, nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, coba dilihat. F sama G itu kan sama-sama kuadrat, sama-sama ditambah gitu. Artinya Bu, sama nggak? operasinya kali bukan plus, Bu. Yang mana? X1 kuadrat itu plus X2 kuadrat. Iya, Bukannya plus. lebih. Oh, plus. Kira aku kali, Bu. Plus. Nah, ini F sama G sama nggak? F sama G itu artinya sama nggak? Sama. Sama. Yang lain ada yang punya pendapat? Jadi, ini ya, dicek pakai angka. Kalau 2 tambah 3 kuadrat, hitungnya bagaimana? 2 tambah 3? 5. 5 pangkat 2. Hasilnya? 25. Ya. Sekarang kalau 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. 4. Ditambah 9. 9. Hasilnya? 13. 13. Kesimpulannya F dan G sama nggak? Beda. Nah, jadi ada Beda, Bu. kurungnya dengan nggak ada kurungnya itu artinya beda. Terus yang G ngitungnya bagaimana? Nah, kita sini ya, bahas ini sampingnya. Sampingnya sini. Dulu di kelas berapa ya? Kelas 7 ada aljabar, itu kan ada A tambah B kuadrat. Itu rumusnya, kalau masih lupa tak ingatkan. A kuadrat B tambah 2AB B tambah B kuadrat. kuadrat. Itu rumus. Kalau soalnya min, berarti A kuadrat, ini min 2AB, ini yang belakang tetap plus B kuadrat. Sekarang, kalau X1 plus X2 kuadrat dimasukkan ke rumus itu, jadi bagaimana? Kan AB-nya cuma diganti X1 sama X2. Ikuti rumusnya. Yuk, jadi X1 kuadrat plus minus enggak plus minus dong. oh ya, Plus 2
kali X1 kali X2 plus X kuadrat. X2 kuadrat. Itu ya. Nah, Iya, jadi intinya kalau di dalam kurungnya diganti berapa aja, itu nanti tetap bisa jalan gitu. Jadi jangan terpaku sama AB toh. Nanti dalam kurungnya itu bisa macam-macam. Nah, apa hubungannya dengan soal yang G? Soal yang G kan ini. Berarti kan yang ditanyakan di soal G adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini kan. Ya. Nah, berarti yang ini pindahkan ke sini. Sehingga yang kiri jadi X1 tambah X2 kuadrat min 2X1 X2. Nah, sehingga kita ketemulah rumus X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Rumusnya adalah X1 plus X2 kuadrat min 2X1 X2. Ini hanya berlaku untuk plus gitu ya. Kalau yang min nggak bisa pakai itu. Kalau yang min apa nanti bahasnya nanti. Sekarang kita masukkan ke yang G. Berarti yang G tadi, atau sini ya, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat kurangi 2X1 kali X2. Nah, kita sudah punya ini belum? Sudah, Bu. Sudah. Berapa tadi hasilnya? 1. Ya, tinggal masukkan tadi 1 kuadrat. Kuadrat Min 2. Ini berapa ini? Min 72. Kali ya tandanya ya. Ya. Jadinya 1 kuadrat min kali min plus 2 kali 144. Ya. 1 kuadrat itu berapa? 1. Nah, gini ya. Maka hasilnya adalah 145. Nah, gitu. Bisa dipahami? Jadi nanti kalau ketemu soal kayak G, langsung aja masukkan ke yang dikotai. Terus soal yang H. Soal yang H yang pengurangan. Yang soal H itu yang ditanya X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Nah, ini tadi yang Dimas bilang kan, tadi kalau tandanya plus nggak bisa dipakai untuk tandanya min. Nanti kalau soal ini pakai rumus selisih 2 kuadrat. Jadi di sini ada bilangan kuadrat, terus tandanya min. Maka caranya X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat sama dengan bikin kurungan double, tandanya plus min, terus di akar sendiri-sendiri. X1 kuadrat akarnya X1, berarti yang depan ganti X1. X2 kuadrat akarnya X2. Nah, setelah ini, yang ini kita sudah punya belum hasilnya? Sudah. Ya, hasilnya berapa tadi? 1. Nah, yang belakang? Sudah, Bu. Hasilnya? 17.
17. Nah, berarti 1 kali 17, 17 gitu ya. Lanjut. Ini rumus juga. Nanti berarti dari soal nomor 1 itu kita menemukan rumus-rumus baru lagi. Yang soal I. Yang I pecahan kelihatannya tadi. Ya. 1/x1. Ya. Yang I itu 1/x1 dikurangi 1/x2. Nah, yang pecahan ini dipahami dulu konsepnya. Karena nanti pembilangnya, nanti kalau ketemu soal lain, pembilangnya tidak selalu 1. Ini bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi angka yang lain gitu. Jadi dipahami dulu cara dapatnya rumus itu dari mana. Ini kan pecahan. Pecahan itu kan tadi penyebutnya harus disamakan. Berarti KPK-nya X1 dan X2, karena di sini huruf tok, ya dikalikan aja, berarti X1, X2. Yang satu juga sama, X1, X2. Nah, terus X1, X2 bagi X1. Hitungnya gini. X1, X2 bagi X1. Nah, yang sama kan X2. Jadi tinggal X2. X2 dikali 1. Berarti X2. X2. Ya. Lanjut yang belakang. X1, X2 dibagi X2. X1. X1. X1 dikali 1. X1. X1. Kayaknya ada yang salah soalnya. Soalnya plus apa men ya? Oh, soalnya plus. Nah, soalnya plus. Nah, ini. Terus nah, sama dengan sekarang penyebutnya disamakan. Berarti X1, X2 ini kan digabungan. Berarti yang atas jadi X2 plus X1. Oke. X2 plus X1. Nah, gini. Yang atas kita sudah punya hasilnya belum? Sudah, Bu. Kalau penjumlahan dibolak-balik artinya sama. Berarti tadi kan di atas kan kita adanya kan X1 plus X2. X1 plus X2 sama artinya dengan X2 plus X1. Tapi kalau pengurangan dibolak-balik artinya beda. Ya. Berarti yang atas hasilnya berapa? 1. 1. Yang bawah hasilnya? Min 72. Nah, maka ketemulah hasilnya negatif 1/72. Nah, sekalian ini tadi. Ini yang I, kalau soalnya negatif, tidak pas I, J gini ya. Kalau soalnya negatif berarti jadi bagaimana? Coba. Kan ini sama toh? Sama aja gini kan? Sama persis kan beda tandanya? Nanti Bu Nur nggak usah bahas lagi. Bedanya nanti lanjutannya. Ini X2, ini X1. Sampai sini paham? Karena ini sama persis dengan I. Berarti tadi dapatnya dari mana kan nggak usah tak ulang lagi kan? Cuma beda tandanya tadi plus, ini min. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Lanjut. Berarti nek digabung kan jadi X2 min X1 per X1 X2. Yang atas kita sudah punya belum? Tadi benar bilang kalau penjumlahan dibolak-balik sama. Kalau pengurangan dibolak-balik beda. Maka kalau X2 min X1 dengan X1 min X2 sama nggak? Beda. Beda. Ya, Bu. Berarti yang atas kita udah punya belum? Belum. Belum. Nah, terus
bagaimana cara ngerjakannya yang atas? Kalau yang bawah udah punya ya, yang bawah tadi kan negatif 72. Nah, sekarang gini, misalkan kan yang atas itu bentar. Yang atas itu kan kita belum punya. Berarti dihubungkan dengan siapa? X2 min X1 mau kita ubah jadi X1 min X2. Padahal tadi katanya kalau pengurangan dibolak-balik artinya beda. Jadi misalkan ini 2 kurangi 5. 2 kurangi 5 berapa? Min 3. Nah, mau kita ubah jadi 5 min 2. 5 kurangi 2 berapa? 3. Ya. Nah, berarti min 3 ini biar bisa berubah jadi seperti ini, kan depannya dikasih min, gini kan? Iya, Bu. Ya. Sehingga X2 min X1 itu kita nggak bisa ngitung kan, karena kita nggak ada dasar rumusnya. Berarti diubah jadi X1 min X2 dengan syarat depannya dikasih min. Gini. Paham nggak? Nih, misalkan ya ilustrasinya nah, misalkan X2 min X1 itu kan 2 kurangi 5, hasilnya kan min 3. Nah, kalau kita ubah ke sini, berarti kan jadi 5 kurangi 2. 5 kurangi 2 itu kan 3. Padahal kan kalau 3 sama min 3 kan artinya beda. Biar artinya tetap sama, maka depannya tambah min. Maka kan artinya tetap min 3. Paham? Paham. Maka yang atas ini, berarti berubah menjadi apa tadi? Min X1 kurangi X2. Nah, sehingga jadi min X1 kurangi X2 itu tadi berapa? 17 per min 72. Min ketemu min plus, berarti 17 per 72. Gitu. Paham? Paham. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ada. Belum ada. Ya, dilanjut. Ya, sekarang ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu sama. Bedanya, dia yang ditanya tiba-tiba langsung 3x1 plus 3x2 dan min 2x1 kali 3x2. Kan kita nggak bisa tahu tiba-tiba langsung ngitung di A dan di B, kan, karena harus punya 3 dasar tadi. Berarti 3 dasar itu nggak harus dihitung semua ya, tergantung berhubungannya dengan siapa. Kalau yang A itu kaitannya dengan rumus apa? Penjumlahan, perkalian, apa? Penjumlahan. Berarti sebelum masuk ke A, kamu harus ngitung X1 plus X2, gitu ya. Iya. Nah, yang B itu berhubungan dengan rumus apa? Kali. Ya. Berarti harus ngitung X1 kali X2. Seperti itu. Nah, selisihnya kok nggak dihitung? Ya karena nggak ada yang berkaitan dengan itu, nggak usah dihitung. Gitu. Kan mubadir itu jadinya. Kan nggak dibutuhkan di situ. Paham?
Paham, Bu. Nanti yang nomor 2 dicoba di rumah. Nah, yang nomor 3 sama. Tiba-tiba yang ditanya langsung ini. Nah, berarti kalau untuk yang soal A, ini semuanya sudah dibahas tadi di nomor 1. Nah, kenapa di sini kok variabelnya Y, tadi kok X? Jadi nggak usah bingung, nanti naik ketemu soal bisa diganti A, bisa ganti B, sampai Z itu terserah yang buat soal. Jadi kalau persamaannya, kalau PK-nya di sini variabelnya Y, nah, ya pasti yang ditanya Y, ini yang C itu harusnya Y. Nah, seperti itu. Jadi beda huruf aja. Maka untuk mencari yang A, itu kita butuh nyari X1 plus Y1 plus Y2 dan Y1 kali Y2. Kok ada kalinya? Kan itu penjumlahan. Nanti dibuka lagi yang soal nomor 1 ini kan. Ini kan sama kayak yang I ini kan. Nah, ini kan jadinya X2 plus X1 per X1 kali X2. Berarti di sini butuh rumus jumlah dan rumus kali. Lanjut, yang ini tadi butuh rumus jumlah dan kali juga. Nah, yang ini butuh rumus selisih. Nah, seperti itu. Ya. Ini yang nomor 2 dan nomor 3 ini nanti jadi tugas. Paham? Ada yang mau tanya? Sebelum Bu, itu ganti nanti penjelasannya itu di-share di WA nggak, Bu? Iya, di-share. Nanti kan ini Word-nya tak share, terus nanti record-nya tak share. Cuma record-nya tadi di awal kayak kepotong dikit, yang rumus ABC belum di-record. Nggak apa-apa. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Baik, Bu. lanjut. Nah, sekarang menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Akar-akar itu kan kemarin kita biasa sebut X1 dan X2. Nah, di sini rumusnya X min X1 kali X min X2 sama dengan 0 atau X kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, dua rumus ini kamu mau ngitung pakai rumus 1 apa rumus 2 itu sama aja. Jadi nanti boleh milih salah satu yang menurutmu gampang, ketemunya sama. Kalau ketemunya nggak sama, kalau nggak percaya dicoba dua-duanya. Kalau ketemunya nggak sama berarti ada yang salah ngitung. Nah, kalau yang rumus 2 kan ini kebanyakan huruf X ya. Berarti ngapalkannya susah. Nah, ini tadi rumus apa ini? X1 plus X2 itu rumus apa? Rumus apa? Rumus jumlah kan? Iya, Bu, jumlah. Yang ini rumus apa? Kali. Nah, rumus kali. Nah, biar mempersingkat rumusnya berarti bisa dirubah jadi X kuadrat min jumlah X plus kali. Nah, berarti nggak membingungkan kebanyakan X gitu. Nanti kamu mau pakai rumus 1 apa rumus 2 boleh pilih salah satu. Contoh soalnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut. Nah, jadi di materi persamaan kuadrat ini kita cuma, kalau kemarin kan pas awal itu sudah ada PK-nya, terus kamu suruh nyari akarnya gitu kan ya. Yang pakai pemfaktoran, pakai kuadrat sempurna, pakai rumus ABC. Iya, nah, sekarang diwalik, ada akarnya, kamu suruh nyari PK-nya. Jadi cuma molak-malik di situ aja. Nah, sekarang tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah, dari yang gampang dulu, 3 dan 7. Nah, maka ini disebut X1 dan X2.
dibalik juga nggak masalah. Nah, kalau pakai rumus 1, jadi kan X min X1, X min X2 sama dengan 0. Jadi X min 3, X min 7 sama dengan 0. Nah, kalau sudah dimasukkan, baru kita kalikan. Nah, hati-hati sumber kesalahannya kalau pakai rumus 1 di sini. Biasanya kalau mengalihkan tandanya banyak yang salah. Jadi saat mengalihkan tandanya ikut dikalikan. X kali X jadi berapa? X kuadrat. X kali min 7. Min 7X. Min 3 kali X. Min 3X. Min 3 kali min 7. Plus 21. Plus 21. Sama dengan 0. X kuadrat nggak ada temen lain berarti masih utuh. Ini, nah, utang 7, utang lagi 3, jadinya berapa? Min 10X. Jadi di situ mikir dulu baru nulis. Jangan nulis min gini terus 7 kurangi 3, 4, gini salah ya. Jadi mikir dulu baru nulis. Jadi tadi min 10X plus 21 sama dengan 0. Nah, hasilnya ini. Kalau kita pakai cara 2, tadi kan ada hubungannya dengan jumlah dan kali. Berarti kita hitung dulu aja jumlahnya. X1 plus X2. Berarti 3 plus 7 sama dengan 10. X1 kali X2. 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, kenapa kok ini nggak pakai rumus min B per A sama C per A? Padahal tadi X1 plus X2 itu kan rumusnya min B per A. X1 kali X2 rumusnya C per A. Kenapa kok nggak pakai rumus itu? Ada yang tahu? Kenapa kok cuma ditambahkan sama dikalikan, nggak pakai rumusnya gitu? Karena persamaannya karena persamaannya karena bukan persamaannya karena dua suku. Apanya ya dua suku? Karena ya gini, ABC itu kan tadi adanya di persamaan toh kan AX kuadrat plus BX plus C. Nah di soal ini kan persamaannya belum diketahui, malah suruh nyari kan. Yang diketahui X1 dan X2-nya. Maka kita nggak pakai rumus ini karena ABC-nya nggak tahu. Berarti rumusnya langsung dimasukkan. 3 tambah 7, 3 kali 7. Nah, terus masukkan ke rumus X kuadrat min jumlah X plus kali sama dengan 0. Jadi ini X kuadrat min jumlahnya berapa tadi kita ngitung? Ini kan jumlah kan ini kan 10X plus kalinya 21. Nah, kan ketemunya sama. Nanti enak pakai yang mana terserah kamu. Paham sampai sini? Paham. Sekarang soal B, nyoba terus nanti dijawab di sini ya. Silakan disiapkan dulu bukunya. Sekarang mulai ngerjakan. Yang nomor B. 5 dan 3. Yuk dicoba.
pakai salah satu. Ini contohnya tak lihat aja. Nah, gini. Silahkan untuk contohnya. Silahkan dicoba. Kalau sudah, nanti bisa sebutkan nama, mau jawab. Pakai salah satu aja. Sudah selesai, Bu. Ya. Sudah selesai siapa ini? Yang lain bisa dicoba dulu, nanti jawabnya gantian. Nah, Ya. nanti dapat kesempatan jawab semua. Anissa mau pakai Cara kedua, Bu. Cara dua. 24 sekarang. Berarti yuk saya dibaca saya. X1 plus X2 sama dengan 5 plus 3, 8. Terus? X1 kali X2, 5 kali 3, 15. Jadi ini X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 dalam kurung X plus X1 kali X2. ya. Terus X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. ya. Yang lain ada yang pakai cara satu? Saya, Bu. Ya. Sama nggak? Sama. Oke, sama. Saya mau Insagi. menjawab. Oh iya, ya mau menjawab boleh. Cara satu ya? Saya Nadiara Putri. Ya, iya, cara satu, Bu. Saya Nadiara Putriaji, absen 20. Nadia, absen 20. Yuk, pakai cara satu. Cara satu, dalam kurung X min X1, kurung tutup, terus kurung X min X2, kurung tutup, sama dengan 0. Ya, terus? Terus habis itu kurung X min kurung lagi min 5 kurung besar. Kenapa min 5? Gini apa gini? Bentar, Bu, di layar saya itu apa nge-lag. Min 5. Ya. Hah? Itu 5 ya. Soalnya iya, 5 ya. Iya. Enggak min 5, Aurel. Oh, ya Allah. Ya. Sambil dibaca di layarnya benar nggak apa-apa. Berarti ya, Bu, harusnya berarti X min 5. X min 5 ya, benar. Terus habis itu kurung X min 3. Jadi nek tadi kamu tandanya salah, otomatis beda jawabannya ya dengan Anissa ya, yang tadi. Iya, Bu. Ya, Ini yuk sambil lanjut. ngitung. Ya, nggak apa-apa. Yuk, ini jadinya? Berarti itu X 5. X kuadrat. X kali X. X kuadrat min X kali min 3 apa? Min 3X. Ya, pelan-pelan. Terus kamu ikuti panahnya Bu Nur aja. Iya, Bu, tapi di layar saya nge-lag. Oh, gitu. Ya udah, Iya. kamu sambil ngitung sendiri. Habis itu plus apa, Men? Men itu, Aurel. 5 kali X. Kan? Iya, min 5X. Min 5X kan bukan plus. Tapi soalnya tanda di punyaku plus. Iya, berarti ganti, jangan dioret-oret, nanti bingung-bingungi, ganti ngulang. Iya, Bu, terus habis itu Men kali men? Plus 15. Ya, sama dengan 0. Sama dengan 0.
Lanjut. Habis itu berarti X kuadrat min utang 3, utang lagi 5. Utang 17. Wih, banyak sekali utangnya. Min 8X. Jangan Bisa orang. utang Aku saya utang 3, utang lagi 5. utang 5 tambah 3. min 8. Ya, min 8X. Ya. Pak Bu, tadi saya kira 15. Ya, enggak apa-apa. Ngantuk. Min 8 Terus? X kuadrat min 8X. Terus? Terus 15. min 15. Plus. Plus minus 15. Nah, ya. Belum Gitu ya. makan kok. Ya. Karena tadi salah ngitung jadinya bingung terus grogi terus. Ya, santai. Maaf, Bu. Oke, paham sampai Makasih, sini? Bu Nur. Ya, sama-sama. Sampai sini paham? Insaki pakai cara 1 apa 2 Insaki? Cara 1, Bu. Cara 1. Oke. Lanjut ya. Ini siapa sih yang di sini? Aurel, Insaki, Nadia, Insaki, Anissa, itu siapa lagi? Suaranya kok 3 orang tok. Sama Bu Nur. Sama benar ya. Ya, wis. Bu panggil Aurel saja, Bu. Siapa namanya? Aurel aja. Oh, Dia Aurel. nama Mbak. Oh iya. Namanya ada. Oh ya. Nomor C. Anggap aja ini privat ya. Nomor C negatif 7 dan 4. Yuk coba. Kemarin sudah dieksekusi toh. Ada proses dari mintanya ya, alasannya selasa. Pak Imron sama Kak Ati. Bismillah salah suci kan hanya Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Ini siapa? aku protore baik. Aku protore. Ini siapa, Bu? Siapa? Anissa. Saya nunggu kalian. Insaki jawab sekarang. Ya. Aku protore lah pokok. Insaki, nunggu Insaki. Aku protore dengan teknisi. Gini. Aku protore lah pokok. Teknisi aku angkat tangan aku. Iya? Suaranya. Dan senang beli apa? Apa itu? Insaki udah. Bentar, Bu, dicek. Oh iya. Ada protokol itu orang kaitan jaringan lah. Jaringan apa angkat tangan aku. Oh gitu. Oh gitu. Yang ini baik. Protokol yang dimasukin ke itu laporan terus nanti Pak Adi. Teknisnya Pak Isto. Ya, Bu. Ya. Ya. Sudah ya. Kamu pakai cara berapa? Pakai cara 1. Cara 1. Ya. Dalam kurung X min X1 kali dalam kurung X min X2 sama dengan 0. Dalam kurung X min
min 7 kali dalam kurung X min 4 sama dengan 0. Terus dalam kurung X plus 7 kali dalam kurung X min 4 sama dengan 0. X kuadrat min 4X min 7X min 28 sama dengan 0. X kuadrat min 11X min 28 sama dengan 0. Ya, kuadrat. Gini ya? Sama nggak? Ini tadi? X kuadrat, terus apa tadi terakhir? X kuadrat min 11X min 28 sama dengan 0. Kenapa min 11? Oh iya. Utang 4 dibayar 7. Makanya jangan nulis minnya dulu baru mikir, kan benar tadi bilang mikir dulu baru nulis. Kalau kamu nulis habis X kuadrat di sini ada min, terus 4 tambah 7 11. Ini mesti. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, jadi mikir dulu min 4, utang 4 dibayar 7 itu 3. 3 positif apa negatif? Positif. Positif. 3 X ini tadi min 28. Oke, jadi mikir baru nulis. Ya. Ya. Yang pakai cara 2 sama? Pakai cara 1 Bu saya Bu. Pakai cara 1. Ada yang pakai cara 2? Saya Bu. Sama nggak? Sama. Sama. Oke, kalau sama nggak usah kita bahas. Lanjut yang D. Yang D, ya. Dari yang C itu tadi. Jadi kalau ada ini ya, X min 7 itu kan tandanya double. Nah, kalau tandanya double berarti diubah dulu jadi itu min ketemu min jadi plus. Baru boleh dipanah-panah. Ya. Seperti itu. Sekarang yang D negatif 6 dan negatif 8. Yuk coba. Enggak gini ya, kan motor-motor jenis kain. Nanti yang dimainkan hanya 45. Dek. Yang dimainkan 45, yang dimainkan untuk cadangan. Mak, ambil kertas. Oke. Nah, ini jadikan satu sesi ini. Sudah selesai Bu. Selesai. Siapa ini? Anissa. Ya. Anissa. Yang lain ada yang mau jawab? Ya dibuang dong. Yuk, cara 1 apa cara 2? Cara 1 Bu. Cara 1 ya, tidak apa-apa. Jadi, Udah pakai cara 2 aja deh Bu. pakai cara 2. Ya. Ya. Cara 1 cuman cara 2-nya nanti tak tulis lagi. X1 plus X2. Berarti min 6, min 8. Min 14. Benar. Nek kuwi kan pembawaannya seperti lah. X1 plus X2 sama dengan? Min 6 plus min 8. Min 14. Plus ketemu min, plusnya gugur. Jadi min 14. Ya. 1 kali X2. 1 kali X2 48. Dapat tadi? Apa Bu? Dapat tadi? X kuadrat Min 6 kali min 6 kali min 8. 48. Terus X kuadrat Min X1 plus X2 X plus X1 kali X2 jadi nih X X kuadrat min
min 14. Min-nya 1 apa 2? Min 14. X ya. Ya, Bu. Plus 48. Sama dengan 0. Begini. Ya. X kuadrat plus 14x plus 48 sama dengan 0. Ya, gitu. Ya, Yang lain sama? Sama, Bu. Sama, oke. Sekarang Sama, Bu. kalau pecahan. Bentar ya. Siap ya. Assalamualaikum. Sorry, hilang kemana? Bentar ya. Oke, yes. Ya Allah. Ya wis sini aja wis daripada kelamaan. Iki mau mikirnya tak hapus. Ini nggak habis ke waktu. Habis ke tempat. Sekarang yang nomor E. Kalau ada pecahan, bisa pecahan dengan bilangan bulat, bisa pecahan dan pecahan. Benar pecahan dan bilangan bulat. Jadi kalau pakai cara 1, X min X1, X min X2 ini yang 3 ini. X min X2 berarti ini jadi plus ya. Sama dengan 0. Iya, Bu. S. X kali X, X kuadrat. X kuadrat. X kali 3 plus 3X. Ya. Min 1/5 kali X, min 1/5. Min 1/5 X. X. Min 1/5 kali 3, ini ya. 3/5. Atas kali atas. Jadi 1 kali 3. 3/5 sama dengan 0. Nah, karena di sini pecahan, diubah jadi nggak pecahan dulu. Jadinya di sini ditarik garis kalikan KPK-nya penyebut. Di sini ada penyebut 5, berarti KPK-nya 5. Ya, kali 5. 5 kali X kuadrat, 5X 5X kuadrat plus 5 kali 15. 15X. 15X. 5, yang ada penyebutnya dibagi dulu. 5 bagi 5, 1 kali 1. Jadi min 1X. 5 bagi 5, 1 kali 3, min 3. Min 3. Sama dengan 0. Jadi ini 5X kuadrat. X kuadrat plus 14. Plus 14X. Min 3. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Oke, kalau pakai cara 2, X1 plus X2 berarti 1/5 ditambah min 3. Min 3. Nah, karena dia Min pecahan, 5. nah, jadikan per 5 semua. Kan masih utuh. Plus Ya. ketemu min. Ini 5 kali 3, 15. 14 Jadinya per 5. min 14/5. Terus X1 kali X2 sama dengan 1/5 kali min 3. Berarti min 3/5. Berarti X kuadrat min jumlah X plus kali
sama dengan 0. X kuadrat min 14 per 5X plus min 3 per 5. Nah, tandanya double diubah, ini tarik garis sekalian. Kali 5. Di 5X kuadrat plus 5 bagi 5 1 kali 14X plus ketemu min 5 bagi 5 1 kali 3. Nah, ketemunya sama. Nah, paham ya? Itu kalau pecahan. 1 kali lagi. Oke, ayo bisa open. Duh, mana itu yang hilang. Oh ya. Oke, nomor apa ki? A B C D E F G E. A B C D E F. Nomor F ditulis yuk. 1, 2 per 3 dan tulis sini yuk. Mungkin enggak tahu kursornya angel. Oh, bunutnya nggak bisa, enggak tahu. Kalau nyimak videonya nanti tahu urutannya ya, Pak. Yang EF berarti 2 per 3 dan 3 per 2. Nah, silakan dicoba. Ada yang sudah? Halo. Aku kan jam itu terus rampung ngono lho, Dik. Lah kok jam kedua sih ono. Apa sih? Oh, Mas ngajar. Salim dulu, Dik. Ada yang mau? Ada enggak? Nggak tahu kayak enggak. Ada ya. Gantikan saya. Oh iya. Iya, kalau Kak Heri tak cari. Aku juga belum ketemu Pak Heri. Oh iya. Berisik banget. Iya benar ya. Ya, santai ya. Yuk, siapa mau jawab? Masuk kan loh. Iya. Yang caranya. Iya. Yuk, siapa mau jawab? Anissa. Boleh saya lagi gak? Apa? Yang lain udah belum?
Aurel, ini di Word bisa pakai Teams itu. Belum Bu, bentar. Ya wes Anissa. Pakai cara berapa sah? Pakai cara 2, Bu. Cara Ya. 1 aku pusing malah. Oh iya. Ya. X1 plus X2 min 2 plus min 3 min 2 per 3 plus min 3 per 2. Ada minnya emang nggak sih? Iya Bu, min 2 per Iya toh. Tadi Bunda kasih soal kan? Coba ya. Oh. 2 per 3 plus 3 per 2. Nah, jadi ini penyebutnya berapa? 6 Bu. Nah, terus Ya. 6 bagi 3 kali 2. 2. 4. 4. 4 plus 9 per 6. Jadinya? Bisa 13 per 6 Bu. Terus X1 min X2. 2 per 3 kali 3 per 2. Kok kali ya ini bukan? Kan? Iya. Ya, Bu. Bisa dicoret? Coret aja. Bisa Bu, jadi jawabannya 1. Iya. Berarti ini Jadinya X kuadrat plus min jumlah. bukan plus. Oh ya, min Jumlah X plus kali. Ya. Berarti X kuadrat min 13 per 6 X plus 1 sama dengan 0. Ya Bu. Plus 1 sama dengan 0 kali 1. Wih, masuk. Penyebutnya berapa? Kalinya tadi 1 Bu. Oh, Penyebutnya kali berapa? 6. Berarti 6X kuadrat min 13X plus 6 sama dengan 0. Ya. Ada yang pakai cara 1? Yang lain? Ada Bu. Sama nggak? Yuk, Sama. cobain dijawab. Oke, Insaki. Bentar Bu. Nah, ini tadi Anissa. Bentar Bu. Ya. Dalam kurung X min 2 per 3 kali dalam kurung X min 3 per 2 sama dengan 0. Bentar. X min 3 per 2 sama dengan 0. Terus X kuadrat min 3 per 2X min 2 per 3X plus 6 per 6 sama dengan 0. Plus 6 per 6 sama dengan 0. Ya. Kalikan berapa? Kalikan 6. Artinya? Berarti 6X kuadrat min 9X min 4X plus 6 sama dengan 0. Plus berapa? Plus 6 ya? Oh iya. 6 bagi 6, 1 kali 6 ya. 6X kuadrat min 9X min 4X sama dengan plus 6 sama dengan 0. Terus 6X kuadrat min 13X plus 6 sama dengan 0. Ya, oke. Sama ya. Nah, sampai sini paham? Paham Bu. Oke, berarti meet-nya kita selesai kebablasan ini ya. Tugasnya adalah tadi di atas itu sama yang ini tuh berarti sini ya. F, G ini nanti 3 dan 11. Ya, berarti negatif 1/3 dan 4/7. Dah, tuh, berarti soalnya ada 4. Nanti dikumpulkan di Teams,
Nanti ingatkan Bu Nur tempatnya tugas di mana. Paling lambat dikumpulkan minggu depan. Minggu depan kita masih meet bahas soal cerita. Ya, sudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bu Nur. Sama-sama. Silakan bisa live. Baik, Bu.